Totok bisa disebut sebagai satu media akupuntur yang memang datang dari negeri Cina. Totok kita tahu adalah memanfaatkan titik-titik yang ada di dalam tubuh untuk diberikan tekanan secara khusus sehingga peredaran darah ini bisa berjalan dengan baik. Dan seperti biasa saya sudah ditemani kembali oleh Pak Hartono. Selamat pagi, saya kangen sama Bapak, udah lama nggak kesini. Iya. Aduh. Dan juga Bapak membawa ada 2 pasien di sini, ada Pak Darmanto dan juga ada Pak Takdir. Ya, Pak Hartono, kembali lagi Anda harus mengajak kami semua di sini untuk lebih mengerti dan membahas mengenai masalah syaraf terjepit, pengapuran, dan juga masalah tulang yang bengkok, begitu ya. Kenapa Anda begitu peduli dengan masalah ketiga ini? Ya karena banyak yang sakit begini sekarang, Bu. Pasien-pasien yang kejepit, yang bengkok, begitu. Gitu ya? Iya. Dan masalah itu terjadi pada banyak orang. Itu lebih banyak dominan untuk orang bekerja atau sebetulnya orang-orang yang memang mempunyai kegiatan yang berbeda? Bukan, ini sebetulnya akibat kebentur tadinya. Oh, kalau kayak gini mungkin bekas kebentur. Ya. Ini bengkoknya luar biasa. Ini kalau datang ke rumah saya tidur dulu di jalanan. Oh, oke. Nggak bisa langsung jalan. Ya. Jadi Pak Takdir waktu datang ke Pak Hartono itu kondisinya tangannya sudah bengkok, tulangnya sudah bengkok. Ini di pinggul. Di bagian pinggul. Kanan. Itu karena apa? Jadi awalnya mungkin kejepit ngangkat barang berat gitu ya. Terus kemudian ada kena benturan juga. Oh, Iya. benturan itu apa? Tabrakan atau kecelakaan? Enggak, jatuh aja jatuh. Oh, hanya jatuh saja. Nah, terus akhirnya sampai di perut kram. Makanya saya kalau duduk mau berdiri nggak bisa langsung, mesti tiduran dulu. Oh, gitu, baru bisa berdiri. Nah, pas di rumahnya Pak Hartono langsung lihat. Gitu. Iya, Pak Hartono sudah langsung tahu. Tapi kembali lagi Pak Hartono, banyak permasalahan pengapuran atau kelainan tulang atau juga bisa datang karena kecelakaan. Itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tadi sudah saya ungkapkan di awal. Iya. Sebetulnya mayoritas yang paling besar itu mereka yang datang ke Anda karena memang faktor kecelakaan atau memang karena kelainan tulang belakang? Nah, kebanyakan mah dari pola makan, yang pengapuran. Ya, gitu, kebanyakan yang pada zaman sekarang tuh pola makan, pengapuran. Nah, di situ jadi kejepit, jadi pada sakit di dengkul, di pinggang. Nah, bahkan kalau yang bengkok begini kebanyakan bekas benturan. Ya, gitu. Betul. Ya, tapi kembali lagi Pak Darmanto, masalah pengapuran Anda alami atau syaraf terjepit? Syaraf terjepit. Syaraf terjepit, larinya ke lutut. Larinya ke lutut. Tapi gejala awalnya bagaimana? Bisa diceritakan? Gejala awalnya kalau pakai jalan sih nggak begitu sakit, tapi kalau pakai olahraga kira-kira berat sedikit langsung sakit bengkak. Apalagi untuk nahan-nahan, kita kan biasa suka olahraga lari ini. Tapi kalau udah lari agak kenceng dikit untuk nahan pasti terjadi pembengkakan. Itu mulai dirasakan pada usia berapa? Usia 45 ya. 45 ya. Ada yang mengatakan bertambahnya usia ini yang mengakibatkan semua tanda-tanda yang tidak sehat di dalam tubuh kita mulai muncul. Begitu? Tidak, bukan. Penyakit. Begitu ya Pak? Iya. Ya? Tapi kalau misalnya salah gerak atau misalnya salah ngambil barang seperti Pak Takdir, itu kan pasti akan terjadi dengan beberapa sebetulnya bukan salah tertentu. gerak. Salah gerak juga kalau kita elastis, mau gerak bagaimanapun nggak apa-apa. Ini karena udah ada penyakit, dia kebetulan bergerak. Sedikit aja begini langsung langsung sakit. Sebenarnya penyakitnya udah tahunan. Gitu, udah lama. Ya. Tapi kalau supaya badannya elastis, karena kita tahu kan tubuh manusia harus terus elastis walaupun usia bertambah. Olahraganya dua-duanya melakukan apa Bapak-bapak? Ketawa, pasti nggak olahraga yang ini. Saya olahraga hampir semua olahraga bisa, tapi tidak pandai. Tapi yang jelas yang menjadi kebutuhan pokok tiap hari olahraga rutinitas, lari pelan, jalan kaki. Tapi itu rutin ya dilakukan ya? Rutin. Rutin tapi toh juga terkena dengan masalah syaraf terjepit Pak? Akibat kejepit, ya dia kejepit itu macam-macam. Bekas dia ketekan, bekas apa, bekas lari apa bisa aja. Makanya kalau medis bilangnya di dengkul aja, padahal kejepitnya di pinggang. Makanya ini agak bengkak. Begitu saya totok dia langsung ngempes. Oke, baik. Tapi kondisinya lebih parah Anda atau Pak Takdir? Wah, ini jauh sekali, ini udah akut. Soalnya ketahuan nggak pernah bergerak badannya di Pak Takdir. Sama sekali tidak melakukan olahraga, Pak? Ya, selama 2 tahun, 3 tahun terakhir ini ya. Jalan aja sakit. Semenjak dipegang Pak Hartono turun 25 kilo. Yang bener?
Berapa kali ketemu Pak Hartono 25 kilo? Sudah 7 kali totok, Pak. 7 kali. Sudah 7 kali totok. Antara tekanan batin sama memang harus jaga makanan. Enggak juga sih, mau sehat yang pasti. Yang pasti Ya. mau sehat. Begitu. Kenapa harus sampai 7 kali? Wah, ini udah akut sekali, Bu. Saya udah bilang, datang aja dia mesti tidur dulu di jalanan. Nggak bisa langsung jalan. Datang aja dia mesti nyengir-nyengir dah. Dia mah mungkin kalau nggak diobatin setahun 2 tahun lagi udah nggak bisa ditolong. Udah terlalu akut. Sudah terlalu akut. Ya. Bahkan kalau kita melihat dalam sisi medis bahwa orang yang tidak mengatasi masalah pengapuran dengan baik atau syaraf terjepit akan mengalami kelumpuhan bahkan kematian secara fatal. Betul. Begitu ya Pak ya? Lumpuh dulu. Ya. Ya. Dan itu biasanya apa yang dilakukan agar supaya pasien tidak bertambah berat untuk Nah, kasusnya? itu bagaimana dilakukan juga di olahraga nggak bisa. Mau apapun nggak bisa kalau udah begitu. Di olahraga di jalan pun sakit. Ini mesti diobatin. Iya, Gitu. iya, betul sekali. Iya. Tapi kembali lagi kalau kita bicara mengenai masalah pengobatan metode daripada timur sampai dengan saat ini pun sudah terjadi penggabungan antara metode timur dan juga barat dan terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Seperti apa manfaat daripada totok tentunya nanti Pak Hartono akan menjelaskan lebih banyak untuk Anda. Jangan kemana-mana. Banyak penyakit yang memang diderita oleh manusia dari mulai dengan permasalahan syaraf terjepit, kemudian dengan pengapuran sampai dengan tulang yang bengkok. Padahal kalau kita tidak segera untuk mengatasi dengan baik dan ini akan berakibat fatal sampai dengan masalah kelumpuhan. Kembali lagi kalau kita bicara mengenai masalah nyeri saja gitu ya. Sebetulnya kan badan manusia ini memberikan simptom atau gejala-gejala. Dan gejala itu sering ada yang diabaikan, ada juga yang mereka langsung diatasi dengan baik. Nyeri ini kan bisa tahu menyerang yang namanya sistem motorik dan juga sensorik. Kalau motorik kan dengan gerakan, kalau sensorik sampai dengan alat perasa, begitu ya. Anda sampai sejauh ini ada sampai kebal atau tidak tubuhnya? Kan ada kalau sudah sampai nyeri, kalau misalnya dipegang sampai seperti kebas. Kalau ini kebas nyeri. itu sampai baal, Ya. tidak terasa apa-apa begitu ya. Kalau Nyeri. ini nyeri. Iya, mau jalan juga sakit. Makanya dia bengkok ini sudah sampai ke atas-atas sini. Pak Hartono, Iya. artinya kasus daripada Pak Takdir ini kalau dilihat dari patung ini di dari- titik yang mana? Dia sininya sudah bengkok. Sudah sekian 70 derajat. Ini. 70 derajat. Nah, di sini juga udah ketarik. Nah, makanya dia jalan semua sakit. Ke sini-sini sakit. Ya. Begitu. Kalau kasusnya datang di leher, artinya secara tidak langsung dia akan menarik ke arah ke bawah. Ke bawah ke tangan dia. Dia akan turun ke tangan dulu. Ya, ke tangan sini kalau di leher sini. Oke. Bahkan ke sini-sini juga. Dia ke punggung. Iya. Ya. Bagaimana Anda bisa membedakan ini termasuk awal daripada gejala serangan jantung atau ini merupakan syaraf terjepit? Karena kan mainnya di punggung Nah, belakang ke semua. jantung lain lagi. Dia sering pegal. Nanti kita lihat di sini ketahuan. Kita periksa dia punya ini kelihatan. Apa di sini kencang itu jantung. Itu bedanya Itu larinya jantung juga dengan- tetap ke jantung, pembuluh darah ke jantung punya. Oh. Nah, atau tangan juga lemas, kepala berat, mata juga nggak enak, itu jantung. Kena oksigen nggak naik. Oksigennya tidak Iya, full gitu nggak ya, full. tidak mengisi dengan Iya. baik peredaran darahnya. Nah, baik. itu. Jadi kalau kasus seperti Pak Takdir dulu kita Iya. bicara, artinya untuk membetulkan kebengkokan Iya. ataupun dengan syaraf yang terjepit ini, artinya berapa kali prosesnya? Ya, ini bertahap. Sekali datang, 2 kali, ya mungkin bisa 10 kali. Karena sudah akut bener. Gitu. Baik. Dan Anda termasuk tahan ya Pak ya untuk menahan rasa sakit itu ya? Daripada sakit yang berlama-lama. Begitu. Enggak, Tapi Iya, soalnya sebelumnya saya sudah udah lari, saya udah lari ke paha, ke kaki itu udah sampai kram. sampai kram. Iya, jadi saya kalau duduk waktu awal-awal itu sampai kaki itu pucat sebelah, kayak nggak ada darah ngalir. Jadi kayak ada apa darah mampet, darahnya mampet nggak ngalir ke kaki. Oh, oke. Gitu. Iya, jadi sampai Iya. kesemutan udah. Kalau duduk tuh nggak berasa kaki. Itu artinya kalau didiamkan parah Lumpuh, kan Pak Hartono? lumpuh. Akan menjadi lumpuh. Lumpuh, kencing juga nggak berasa nantinya. Ah, iya benar. Iya. Oh, Udah, oke. udah Ya, kencing nggak berasa, buang air nggak berasa, udah mati. walaupun itu matinya setengah. Setengah, Ah, mati. Sampai seperti itu. Tapi Iya. sekarang kalau misalnya dipegang sudah mulai ada terasa. Apanya tuh? Bagian yang tadinya sempat untuk tidak terasa apa-apa kalau Oh, misalnya sekarang dipegang. udah. Saya 2 ya? kali ditotok langsung sudah bisa dari duduk langsung bisa bangun, nggak perlu tiduran lagi.
Wih, hebat. Datangnya dia tiduran di jalan, sekarang sudah bisa jalan. 2 kali ditutup, sudah nggak perlu lagi tiduran. Begitu ya? Iya. 2 kali. 2 kali tutup. Wah, hebat sekali. Tapi sepertinya sudah ada yang bergabung pada kesempatan pagi ini bersama kita semua. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Saya dengan Ibu Fili di Pos Pengumben. Ya, silakan pertanyaannya apa? Pasti ada kasus yang sama ya, pengapuran, syaraf terjepit, atau tulang yang bengkok. Ya justru pas lihat Metro TV langsung telepon. Jadi tahun 2007 saya tuh jatuh di tangga sambil SMS. Oke. Tiba-tiba jatuh terus pakai sepatu tinggi. Terus pas jatuh itu kaki sebelah kanan saya itu pas di mata kaki kanan itu langsung ya jatuh ke bengkok gitu. Ya, keceklak, Bu, ya? Iya, kecengklak. Nah. Keceklak. Iya, itu sampai saya sih tadi nggak berasa gitu. Terus saya pertolongannya itu waktu itu ada balsem 1 botol tuh saya balurin aja semua ke tempat Iya. mata kaki saya karena dia bengkok gitu. Terus larinya ke pinggang. Nah, tapi efeknya tuh Mbak Aya dan Pak Hartono. Pak Hartono kok larinya ke pinggang ya, suka Betul. ngilu gitu. Terus Benar. kadang-kadang ya sempat juga tuh kalau misalkan kita ke belakang buang air kecil gitu, suka tiba-tiba suka nggak berasa gitu. Berarti Nggak Ibu udah berasa lama ya? Iya, 2007 Pak. 2007. Baik, Ibu Fili, nanti pertanyaan Anda akan dijawab segera oleh Pak Hartono. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Ya, kembali lagi pagi ini kami membahas mengenai masalah syaraf terjepit, pengapuran sampai dengan tulang yang bengkok. Karena kalau bicara mengenai masalah ketiga penyakit tersebut, sering sekali orang melakukan dengan terapi obat dan juga dengan beberapa terapi lainnya. Tapi banyak sekali juga mereka yang ternyata sering kambuh berulang dengan rasa kesakitan yang tidak juga jera dengan masalah tersebut. Oleh karena itu, kalau kita bicara mengenai masalah penelpon yang tadi, Ibu pakai hak tinggi, jatuh, kemudian selama tahun 2007 sampai dengan sekarang 3 tahun menahan rasa sakit dan itu rasanya sudah naik ke atas pinggang. Betul. Begitu ya. Nah, itu Ibu sebetulnya sakit itu kejepit, Bu, ya. Itu pelintir. Itu akibat didiamin, itu sebetulnya kena saraf di dalam tuh kejepit. Nah, itu sampai ke sekarang Ibu ke atas-atas. Itu kalau didiamin terus di atas Ibu juga udah kena juga kejepit. Nah, kalau Ibu diamin terus ya itulah akibatnya kencing, sering kencing dulu pertamanya. Terlalu mungkin 1 jam bisa berapa kali. Nah, ntar kaki Ibu juga lemes, ya, gitu. Akibatnya nanti lama-lama juga mengecil. Itu pasti akan mengecil. Mengecil. Jadi awalnya nyeri dulu, Nah, kemudian kesemutan dia. kesemutan, Iya, kebas. kebas, Baru tidak mengecil. ada rasa, kemudian Iya. mengecil, akhirnya menjadi lumpuh. Lumpuh. Itu pasti ya, Pak ya? Iya. Oke. Tapi kalau misalnya beberapa pasien yang datang ke dokter, katakanlah dengan dokter barat gitu ya, Iya. dengan teknologi barat, artinya banyak obat-obatan yang harus dikonsumsi untuk pereda rasa sakit. Ini sebetulnya bagaimana? Orang yang jatuh harus ke dokter dulu, atau sebetulnya orang yang jatuh harus bisa datang ke totok? Karena ada Iya. yang mengatakan tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam. Iya, kalau baru kena jepit begini, kemarin juga saya ada orang petak 9. Nah, itu begitu kena, dia 1 hari aja sudah bengkak. Ya, Makanya kalau betul. begitu kena langsung dibetulin itu harus dibetulin, bukan obat itu. Makan obat juga nggak mungkin, harus diperbaiki dia punya di dalam itu melejit begitu. Oh, Iya. iya. Jadi saraf itu di dalam melintir. Nah, otomatis kesini terus. Tapi lama memang 3-4 kalau tahun. sudah melintir untuk membenahi menjadi lurus kembali begitu, Nah, apa yang harus kalau dilakukan? udah bengkak agak susah. Kalau saya dipakein obat dulu. Setelah dia udah kempesan, baru Pakai kita ini ya, betulin. yang Iya, biasa pakai ya. ini dulu dikompres. Nah, ntar kira 2 hari dia kempes, baru kita dibetulin, ditotok. Oke, iya. Gitu. Saya penasaran mau tanya lebih lanjut kepada Iya. Anda, Pak Darmanto. Tapi nanti dulu ya, ada penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Punya masalah penyakit yang samakah? Aku jadi gini Mbak, waktu SD ya kelas 6, aku naik sepeda, boncengan ada 4 orang, tiba-tiba jatuh. Nah, aku tuh 4 orang? posisinya ada di, posisinya aku di nomor 3. Oh, oke. Nah, aku nggak bisa napas, cuman kan mamaku nih bisa ngurut ya. Nah, pas diurut itu aku agak bisa napas. Nah, itu udah sembuh, aku lupain. Ternyata pas umurku 25 tahun sekarang, pas diperiksa kemarin gara-gara aku pegel-pegel, aku manggil tukang urut, ternyata tulang rusukku yang sebelah kanan ini naik, yang paling bawah. Nah, efeknya sekarang, kalau misalkan aku agak capek, aku jadi kayak naik sebelah tulang rusuknya.
aku jadi agak sesak. Oke. Pertanyaanku ini, apa bisa tulang yang udah agak condong ke depan ini bisa kempes kembali atau? Ibu Wulandari, Anda menahan dari mulai SD sampai usia sekarang? Tidak ada rasa ya Mbak, waktu aku jatuh doang itu sakit, terus diurus sama mamahku, aku bisa napas, udah namanya anak kecil mungkin ya udah aku biasa aja, terus nggak ada rasa apa-apa. Pas umurku 25 tahun, kayak Mbak kan tadi bilang, kalau umur udah tua apakah mungkin penyakit-penyakit itu akan timbul berasa? Betul. Pas aku sibuk kerja, aku capek, ternyata ini pas aku panggil tukang urut, loh kok ini tulangnya naik sebelah katanya. Mestinya, jatuh. Ya, baik. Mestinya ibu nanya begini ketika teman ibu yang dalam satu sepeda itu harus mendengarkan bahwasanya dengan kenakalan 4 orang anak ini menjadi masalah gitu ya Bu ya. Baik. Aku jadi nggak bisa nafas, pertanyaannya bagaimana ini ya Pak? Baik. Nanti akan langsung dijawab. Jadi pertanyaannya bagaimana? Nah, ini sebenarnya ibu akibat kejepit. Nah, emang pertama nggak apa-apa ya, itu sedikit dia makin naik, tulang itu nongol. Begitu nongol, terus nanti dada ibu juga otomatis napas sesak. Nanti bukan sesak lagi, tangan juga lemes. Nah, itu nanti, kalau saya itu nanti bisa diperbaiki, tulang itu bisa dilempengin lagi. Tapi kita mau lihat sejauh apa nongolnya. Iya, gitu. Tapi Ibu Wulan dengan totok ini saya yakin bisa membenahi bentuk daripada tulang, karena saya pernah melihat sekali Pak Hartono membetulkan tulang yang sudah bengkok menjadi lurus kembali begitu ya. Ini aja nih kalau dia berdiri bisa dilihat nih. Ini masih bengkok ya Pak Takdir ya? Sedikit. Iya. Tapi nanti akan bisa menjadi lurus bisa. Kembali. Kalau mau dilihat bisa dibuka bajunya. Wah, seksi sekali. Baik, Pak Darmanto, artinya dengan masalah syaraf terjepit Anda itu akibat daripada kebiasaan untuk olahraga. Olahraganya pas atau tidaknya dengan usia atau bagaimana sebetulnya kasus karena ini? Pertama terpengaruh usia, yang keduanya bahwa saya pada saat itu tidak menyadari bahwa usia saya itu sudah sekian tahun dengan berat badan yang tidak seimbang. Saya masih melakukan kegiatan olahraga sepak bola, Bu. Sepak bola. Jadi tekanan semakin keras, berat badan tidak sesuai dengan apa itu? Tidak sesuai dengan yang diinginkan, masih dengan betul. Dan pemain bola profesional aja di atas 30 tahun sudah mulai tidak menjadi andalan lagi kan? Turun, gitu ya. Jadi memang betul-betul olahraga jangan karena senang ya Pak ya. Sesuai umur. Jadi sebetulnya kalau olahraga yang sesuai pada usia di atas 30 apa yang paling aman menurut Anda? Lari santai. Iya, santai aja yang gitu. Main bola juga main bola olahraga, bukan main bola mau cari juara. Gitu. Pak Hartono, jika tulang bengkok, apakah ada hubungannya dengan syaraf terjepit? Otomatis kejepit. Pasti. Iya. Otomatis. Kalau dia nggak kejepit, tulang dia nggak semakin bengkok. Maka semakin tua kan makin nonjol. Nah itu makin begitu dia. Otomatis segala ketarik, napas sesak, tangan juga ntar nggak ada, kepala juga berat, ke mata-mata juga nggak enak. Jadi tulang yang harus dijaga agar bisa mengcover atau menutupi syaraf ataupun otot-otot yang ada di dalamnya. Itu. Jadi tulang itu kan ini saraf semua. Mesti inilah elastis. Mesti elastis. Ya, ada dia kejepit aja satu. Udah dah. Mulai ketarik semua. Nanti efeknya semua kena. Kena semua. Kena napas semua. Tapi saya sering kali melihat baik di Indonesia maupun di negara di luar Indonesia, banyak kakek-kakek atau nenek-nenek yang sudah tua, umur 90-an, bahkan ada yang paling tua manusia 130 tahun, itu yang masih memanggul beban berat, masih bekerja, dan mereka menarik kendaraan di belakangnya dengan menggunakan tubuhnya. Karena tapi dia tetap punya, sehat saja. Iya, makanya kita pegang, elastis dia. Kendor badan dia. Bagus. Tapi kalau yang keras ini saya contohin, kayak ibu tadi juga ini. Dia kalau udah kena kebenturan di sini, dia entar tulang ini nonjol. Napas sesak. Nah, entar tangan dia sakit. Lemes dulu, bukan sakit, lemes. Nggak sadar dia. Nah, entar mulai semutan. Nah, di sini makin nonjol tulangnya. Nih, nongol di sini nongol. Nah, udah. Makanya setiap kita ada tulang nongol atau nyeri aja kita udah waspada sebenarnya. Nyeri ini kok udah sebulan, seminggu, sebulan, 2 bulan nggak sembuh-sembuh, udah mesti waspada. Betul. Tadi juga sempat saya katakan bahwa nyeri itu merupakan tanda-tanda tubuh yang perlu untuk diperhatikan. Anda termasuk hebat menyimpan nyeri sekian lama gitu ya. Kalau Anda termasuk yang kuat, berapa lama Pak Darmanto? Saya kena sakit lutut kira-kira sudah 2 tahunan ya. 2 tahunan lebih ya.
Jadi kalau setiap pakai kegiatan kira-kira yang agak berat sedikit, terjadi pembengkakan pada lutut. Kadang-kadang saya beli obat untuk penahan sakit, tapi bengkaknya tetap nggak bisa hilang. Bengkak dengan bunyi-bunyian di lutut ataukah merupakan satu tanda? Ini bunyi beda. itu karena kapur. Makanya kalau yang orang begini punya, dia nggak bisa begini. Begitu saya totok dia bisa goyang, dia bunyi. Kletak, kletok, itu kapurnya sudah mulai loncat, dia punya engsel. Bisa main begini, dia otomatis bunyi. Kalau tadi kan begini aja nggak bisa. Udah saking kelamaan dia nggak main, jadi kaku. Bekarat ini banyak kapur. Nah sekarang udah saya totok dia enak, dia bunyi kletok, makanya saya suruh banyak jalan. Anda sebagai ahli totok bisa membedakan nggak apakah ini termasuk pengapuran atau osteoporosis? Oh, ketahuan. Bedanya apa Pak Ton? Nah kalau pengapuran kita pegang udah ketahuan dia mengeras. Gitu. Ini kasusnya beda. Nah kalau kejepit punya badan bapak ini bagus, makanya saya lihat, nah ini kejepit badan dia bagus, dia kemarin bengkak sini. Kalau medis suruh operasi. Oh begitu ini ya? bagus, badan bagus. Orang olahragawan. Olahragawan, jago main bola. Kan berlebihan. Nggak cocok sama umur tempatnya Pak Darmanto ya. Bagus, bener-bener bagus. Sekarang pun saya juga masih main tenis juga, Ibu. Main tenis, hati-hati. Jangan jangan ini bapak umur sekian, ini masih muda sekian. Badannya jauh sekali. Gitu ya? Iya. Wah, nggak apa-apa. Habis nanti sudah selesai 10 kali olahraga, langsung bertanding berdua. Oke, ada penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Pak Aya. Ya, selamat pagi Ibu. Saya Cici dari Bogor. Ya. Saya itu waktu bulan November bawa travel bag itu yang di Cigeret itu, terus kemudian kayak kecetit gitu Pak Hartono. Jadi kami menangkap suaranya putus-putus. Membawa travel bag. Halo. Ya. Saya membawa travel bag yang tumpah di 100. Terus kemudian saya kecetit gitu Pak Hartono. Maaf, kami menangkap suaranya tersendat-sendat. Mungkin seperti mengangkat koper atau mendorong, mungkin lebih dari 100 kilo. Kalau tidak salah, itu berlebihan. Makanya di sini dia langsung sakit. Kalau kena, biasanya kena di sini. Terlalu dipaksa, begitu. Nah itu langsung kadang-kadang bisa nggak jalan itu. Nah betul. Itu juga kalau didiamin larinya ke kaki-kaki. Dia sakit di sini, Ibu. Nanti mungkin sakitnya di sini ya, entah kiri, entah kanan, saya nggak tahu. Ini saya lagi cerita. Nah nanti efeknya semua bisa ke kaki-kaki, ke pinggang-pinggang. Nah itu dan nanti kaki Ibu juga ujung-ujungnya bisa lemes juga, kesemutan. Ujungnya ke sana lagi, kebas, mengecil, akhirnya menjadi lumpuh. Begitu ya. Kalau didiamin terus. Tapi penasaran saya, kita kan tidak bisa menahan usia ya Pak Ton. Kita semua pasti akan bertambah tua. Tapi bagaimana supaya badan ini tetap elastis? Makannya seperti jangan Anda punya barangan. boneka ini kan bisa elastis begitu ya. Bagaimana supaya badan kami semua ini bisa seperti dari makanan begini? Itu semua. Semua dari makanan. Dari makan. Kalau dia makannya nggak rakus, nah bapak ini aja baru berapa minggu makan udah turun sekian. Iya. Saya kebetulan benar-benar apa yang dianjurkan Pak Hartono benar-benar saya pantang. Hebat. Di rumah cuma cukup makan dengan ikan laut ditem. Terus makanan-makanan ringan, singkong direbus, kentang direbus, itu aja. Buahnya buah pepaya, buah jeruk, sama buah pisang. Oke, Pak Takdir juga demikian. Sama. Harus tertib, nggak boleh nakal ya Pak ya. Wah kalau ini kalau nggak disiplin, ini harus disiplin berat. Pasiennya yang nakal juga termasuk. Enggak, ini disiplin berat. Oh disiplin. Kalau nggak berat, saya nggak sanggup obatin. Pak Hartono seperti biasa, mesti datang kemana? Nah, alamatnya saya di Jelambar, Kaping Porli, Blok C2, nomor 789. Teleponnya 566-2227. Sekali lagi 566-2227. Iya. Baik sekali. Jadi kembali lagi kalau kita melihat manusia adalah makhluk yang mempunyai tulang belakang, yang mampu berdiri tegak di atas kedua kakinya sendiri, beda dengan makhluk-makhluk lainnya. Oleh karena itu memang segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita harus dijaga, dan terutama dengan pola makan Anda. Tapi kami belum selesai, karena setelah ini saya akan memberikan sebuah tips, memberikan hidangan yang paling lezat, terutama untuk minuman yang paling segar, dengan Chef Haryo Pramu. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Terima kasih banyak.